Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita bisa belajar walaupun dengan media online ya. Pada kesempatan ini insya Allah Ibu akan menyampaikan Rasulullah dengan perilaku santun. Selanjutnya yaitu perbedaan Nabi dan Rasul. Perbedaan Nabi dan Rasul adalah Rasul, pengertian pertama adalah seorang manusia yang diberi wahyu berupa syariat dan diperintahkan untuk menyampaikannya kepada umat manusia. Pengertian kedua adalah manusia pilihan Allah SWT yang diangkat sebagai utusan yang diberi wahyu dengan membawa syariat baru. Sedangkan Nabi, pengertian utama adalah seorang manusia yang diberi wahyu berupa syariat, baik diperintahkan untuk menyampaikannya ataupun tidak. Pengertian kedua dari Nabi yaitu manusia pilihan Allah SWT untuk menegaskan syariat umat sebelumnya. Selanjutnya yaitu pengertian iman kepada Rasulullah SAW. Terdapat dalil nakli Quran surat An-Nisa ayat 136 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi wal kitabil ladzi anzala min qabl wa man yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Shadaqallahul azim. Artinya, orang-orang yang beriman tetaplah beriman kepada Allah SWT dan Rasulnya yaitu Muhammad, dan kepada kitabnya yaitu Al-Quran yang diturunkan kepada Rasulullah SAW, serta kitab yang diturunkan sebelumnya. Barang siapa ingkar kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari kemudian, maka sesungguhnya orang itu telah tersesat sangat jauh. Quran surat An-Nisa ayat 136. Dari ayat tersebut menegaskan bahwa orang-orang beriman harus beriman kepada Allah, Rasul Allah, kitab-kitab Al-Quran, dan kitab sebelumnya selain Al-Quran. Ada tentu termasuk orang yang beriman, bukan? Iman kepada Rasulullah adalah mempercayai, meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah telah benar-benar mengutus Rasul-Rasul Allah membimbing umatnya ke jalan yang benar agar selamat di dunia dan akhirat. Selanjutnya hadis Nabi Muhammad SAW. An Ibni Umar qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, antumina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Dari Umar radhiyallahu anha bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, iman itu ialah engkau beriman kepada Allah, para malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, para rasulnya, hari akhir, juga beriman terhadap ketentuannya yang baik dan yang buruk. Hadis riwayat Muslim. Jumlah nabi dan rasul yang terdapat dalam Al-Quran yaitu ada 25 nabi. Yang pertama, Nabi Adam, 2 Nabi Idris, 3 Nabi Nuh, 4 Nabi Hud, 5 Nabi Soleh, 7 Nabi Ibrahim, 8 Nabi Lut, 9 Nabi Ismail, 10 Nabi Ishak, 11 Nabi Yakub, 10 Nabi Yusuf, 13 Nabi Ayub, 14 Nabi Syu'aib, 15 Nabi Musa, 16 Nabi Harun,
15 Nabi Zulkifli, 18 Nabi Daud, 19 Nabi Sulaiman, ke-20 Nabi Ilyas, 21 Nabi Ilyasa, 22 Nabi Yunus, 23 Nabi Yahya, 24 Nabi Isa, yang ke-25 yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya yaitu sifat-sifat Nabi dan sifat mustahil bagi Nabi. Sifat yang harus dimiliki oleh Nabi yaitu pertama, sidik, artinya benar. Yang kedua, amanah, artinya dapat dipercaya. Yang ketiga, tabligh, artinya menyampaikan. Yang keempat, fatonah, artinya cerdas. Mustahil, Nabi mempunyai sifat kizib, artinya berdusta. Kedua, khianat, artinya ingkar janji. Yang ketiga, kitman, artinya menyembunyikan. Yang keempat, baladah, artinya Rasulullah SAW mempunyai tugas mulia dan menyampaikan risalahnya. Terdapat dalam Quran Surat Al-Maidah ayat 67 tentang menyampaikan amanat Allah dengan jelas. Yang kedua, dalam Quran Surat Al-Anbiya ayat 25 tentang menyeru umatnya kepada Allah. Quran Surat Al-Anbiya ayat 107 tentang Nabi Muhammad SAW menyampaikan risalah untuk rahmat bagi alam semesta, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran Surat Al-Anbiya tersebut. Yang keempat, tentang membawa kabar gembira dan memberi peringatan, terdapat dalam Quran Surat Al-Kahfi ayat 56. Quran Surat Az-Zariyat ayat 56 yang menerangkan tentang manusia lebih mengenal hakikat dirinya, bahwa manusia diciptakan Allah adalah untuk mengabdi dan menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Quran suratnya bisa dicatat ya oleh adik-adik semua. Silahkan dicari Quran suratnya dan diterjemahkan, ditulis di buku masing-masing dan diberi nama. Apabila ada yang tidak dimengerti, silakan tanyakan di Google Classroom atau di grup WA. Mohon perhatiannya dari semuanya, mohon kerjasamanya, walaupun kita masih daring atau dalam jaringan ya belajarnya, tetap semangat, jangan lupa jaga kesehatannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya dari ibu ya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Wal afu minkum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.